Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita akan menyelami novel fantasi distopian Silver Elite karya Dani Francis. Sumber kita ini ringkasan dan detail plotnya ya. Kita mau coba mengupas inti ceritanya nih. Dunianya yang keras, perjuangan karakter utamanya, si Ren, terus konflik antara mereka yang disebut modifikasi atau aberrant itu dengan penguasa, komando. Siap? Mari kita bedah bareng. Tentu. Jadi ini dunia di mana punya kekuatan psikis menjadi seorang modifikasi, sebutannya gitu, itu bisa berarti hukuman mati, pelanggaran berat. Uren, protagonis kita, ya dia terpaksa nyembunyiin kemampuannya seumur hidup buat bertahan hidup aja. Rahasia yang berat banget pasti ya. Tapi kerahasiaan itu akhirnya pecah juga kan? Ada insiden yang bikin dia ketangkep terus dipaksa masuk ke Silver Block. Ini unit elit komando kan? Ironis banget, unit yang justru tugasnya memburu kaumnya sendiri. Betul. Nah, disinilah ceritanya jadi, wow, menarik banget. Bukannya hancur, Wrenny malah melihat ini sebagai, kesempatan. Iya. Dia melihatnya sebagai kesempatan unik buat nyabota sekomando dari dalam. Ini langkah yang berani banget, apalagi kalau lihat latar belakangnya yang tragis. Uren kan dibesarkan diam-diam sama Paman Jim. Oh iya, yang ternyata namanya Julian Ash ya, desertir komando. Benar, itu setelah orang tua Uren, mereka agen uprising, kelompok pemberontak, tewas. Hidup Puren yang tadinya relatif aman, langsung berubah drastis ya gara-gara kecerobohannya pakai keahlian menembak itu, langsung jadi perhatian komando. Ujung-ujungnya Paman Jim ditangkap, dieksekusi, Uren ngerasa bersalah banget pasti, terus nggak lama dia ketangkep juga. Penangkapan ini yang langsung bawa kita ke inti sistem kekuasaan di kontinen, wilayah utama di cerita ini. Di sana ada The Company, itu badan pemerintahannya, terus ada komando. Nah ini lengan militernya yang brutal dan ditakuti banget. Mereka yang ngejar-ngejar modifikasi. Dan modifikasi ini kekuatannya macam-macam ya, nggak cuma satu jenis gitu. Tepat sekali. Kemampuannya beragam. Ada telepati, ya baca pikiran, terus proyeksi buat bikin ilusi, bahkan ada yang namanya insider, itu bisa manipulasi emosi atau tindakan orang lain. Yang bikin Warren ini spesial, dan juga makin bahaya posisinya, dia punya 4 kemampuan beda. 4. Wah, banyak juga ya. Iya, dan fakta ini dia sembunyiin mati-matian. Bahkan dari teman telepati masa kecilnya yang dia cuma kenal sebagai Wolf. Jadi, dia masuk pelatihan komando bawa rahasia segede ini. Ketemu Kapten Cross pula di sana. Komandan kejam. Tapi anaknya Jenderal Raiden kan? Pemimpin kontinen. Anehnya kok ia ada ketertarikan gitu antara mereka. Wen coba bertahan dengan pura-pura nggak kompeten, sambil diam-diam kontak si Wolf ini. Pelatihannya sendiri brutal. Nggak cuma fisik, tapi juga nguji loyalitas sama moral banget. Kita jadi lihat sisi gelap komando secara langsung. Contohnya nih, ada insiden pembunuhan Betima, dia seorang modifikasi M4, nggak berdaya gitu. Dibunuh sama Row, salah satu kadet, yang juga saudara tiri Cross. Astaga! Dan yang bikin ngeri, tindakan ini dianggap dibenarkan dalam logika komando. Ini nunjukin gimana rejim ini menormalisasi dehumanisasi kaum modifikasi. Bikin Ren dan kita juga jadi mempertanyakan moralitas mereka dari awal. Di tengah semua kekejaman itu, intrik antar kadet juga rame ya. Ada Lidi yang kayaknya ramah, Kain yang genit, si Rowe yang penuh curiga, Ivy yang pendendam, Cash yang sadis. Wren malah menjalin hubungan terlarang sama Kapten Cross. Hubungan yang penuh gairah, tapi ya bahaya banget pastinya. Dan bahayanya itu memuncak waktu Wren nemuin rahasia gede. Kapten Cross itu ternyata si Wolf, teman telepatis masa kecilnya itu loh. Serius? Waduh, itu pengungkapan yang ngubah semua ya pasti. Banget. Ditambah lagi, kungkap juga kalau Ibu Cross, Vanessa, ternyata seorang modifikasi. Kondisinya dirahasiain sama Jenderal Raiden. Ini jadi mikir nih, kondisi Vanessa ini beneran alami atau jangan-jangan hasil manipulasi, mengingat apa yang terjadi selanjutnya kan? Yang awalnya kita kira baik, ternyata punya sisi gelap juga. Ada agen uprising, Adrian, dia pakai kekuatannya buat ngerusak mental General Raiden. Uprising juga ngelakuin eksperimen kejam, terus ada pemboman yang ngebunuh Kane, temannya Wirren. Jadi uprising juga nggak sebersih itu ya. Batas antara pahlawan sama penjahat jadi kabur banget dong. Betul.
Udah nggak jelas mana hitam mana putih. Nah, si Wren sendiri juga harus hadapin Jay de Valence. Ini pembaca pikiran terkuat yang kerja buat komando. Ngekhianatin kaumnya sendiri. Dalam konfrontasi yang tegang banget, Wirran terpaksa pakai kekuatannya full yang akhirnya bikin Valence, ya, bunuh diri. Tapi kemenangan ini ada harganya. Harganya mahal ya, rahasianya jadi kebongkar. Iya, karena dia pakai kekuatan itu, rahasia terbesarnya Wren, tanda lahir khusus atau blood mark yang jadi penanda kekuatan modifikasinya, akhirnya ketahuan sama Lydie dan Ivy. Pengkhianatan pun nggak terhindarkan lagi. Puncaknya pas perayaan Silver Jubilee itu ya, kacau balau. Jenderal Redden diserang mentalnya sama Adrian, ada ledakan misterius, Wren dijebak, dan Lydie, orang yang mulai dia percaya, malah nyianatin dia. Akhirnya Wren dipenjara, divonis mati. Tapi ya namanya protagonis, dia nggak tinggal diam. Dengan bantuan Cross dan rekannya, Xavier, Wren berhasil kabur. Tujuannya ke Blacklands, wilayah bahaya, tak bertuan gitu, buat nyampe ke markas rahasia Uprising, The Dagger. Tapi Cross milih tinggal. Keputusan sulit sih. Dia tinggal buat ngendaliin saudara-saudaranya sama ngerawat ibunya ya. Ya, betul. Jadi mereka terpisah di akhir. Jadi, apa nih inti yang bisa kita tarik dari semua ini? Dunia Silver Elite ini rumit banget ya. Sangat kompleks. Garis antara benar sama salah itu tipis banget, kabur. Komando maupun Uprising, dua-duanya nunjukin sisi brutal mereka. Perjuangan Wren jadinya bukan cuma soal bertahan hidup, tapi lebih ke pergulatan memahami identitasnya, kekuatannya yang besar itu, dan yang paling penting, siapa yang bisa dia percaya di dunia yang penuh pengkhianatan ini. Dan hubungan Wren sama Cross yang tumbuh di tengah rahasia dan bahaya itu jadi semacam jangkar emosional ceritanya ya. Bikin kita mikir, apa bisa cinta dan kepercayaan tumbuh di tempat kayak gitu? Tepat sekali. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lagi buat Anda renungkan. Tepat sebelum kabur, Wren nemu surat dari Paman Jim. Surat itu mengungkap nama asli Wren, Stella Hess. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Apa itu? orang tuanya ternyata dicap sebagai pengkhianat Blok Timah sama Uprising. Mereka dituduh bertanggung jawab atas kematian banyak modifikasi dalam serangan balasan di masa lalu. Waduh, pengkhianat. Iya. Nah, gimana menurut Anda fakta ini bakal ngubah cara Wren ngelihat dirinya sendiri, orang tuanya, bahkan Uprising yang sekarang jadi tujuannya? Dan gimana ini ngubah cara Anda memandang soal loyalitas dan motivasi dalam keseluruhan cerita ini? Coba direnungkan.